Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-15. Al-ilmu, tentang al-ilmu. Ta'rifuhu, definisi al-ilmu. Al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Al-ilmu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya dengan pengetahuan yang yakin. Kaidraki annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti pengetahuan bahwasanya semua itu lebih banyak daripada sebagian. Mengetahui bahwasanya semua itu lebih banyak daripada sebagian. Maka tentu ini pengetahuan yang sesuai dengan realita dan ini pengetahuan yang yakin, pasti benar. Semua lebih besar, lebih banyak daripada sebagian, itu pasti benar. Wa anna niyata syartun fil ibadati. Dan pengetahuan bahwasanya niat adalah syarat dalam ibadah. Maka mengetahui ini disebut dengan ilmu. Orang yang mengetahuinya, orang yang berilmu. Fa kharaja bi qaulina idraku syai'i adamul idraki bil kulliyati. Maka tidak termasuk dalam perkataan kami idraku syai', mengetahui sesuatu. Ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu secara total. Artinya orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Wa yusamma al-jahlul basitu. Dan ketidaktahuan secara total disebut dengan al-jahlul basit. Kejahilan yang ringan. Mithlu an yus'ala mata kanat ghazwatu Badrin. Seperti ketika seseorang ditanya kapan terjadinya perang Badar. Ketika dia tidak tahu kapan terjadinya perang Badar, fayaqulu la adri. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Untuk diketahui bahwasanya perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, ketika seseorang tidak tahu, maka sudah semestinya dia mengatakan, la adri. Saya tidak tahu. Kata para ulama, qaulu la adri nisful ilmi. Perkataan tidak tahu menunjukkan setengah ilmu. Artinya, ini perbuatan yang terpuji. Ketika dia tidak tahu, dia katakan tidak tahu. Jangan dia sok tahu. Nah, kemudian perhatikan penjelasan setelahnya. Wa kharaja bi qaulina ala ma huwa alaihi. Idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Dan tidak termasuk dalam perkataan kami ala ma huwa alaihi. Sesuai dengan realita. Ketika seseorang punya pengetahuan, namun ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Tidak sesuai dengan realitanya. Pengetahuan yang dia miliki keliru. Pengetahuan yang tidak benar. Tapi dia merasa tahu dengan pengetahuan itu. Wa yusamma al-jahlul murakkabu. Maka kejahilan yang seperti ini disebut dengan jahil murakkab. Yaitu kejahilan di atas kejahilan. Dia tidak tahu bahwasanya dia adalah orang yang jahil. Atau jahil kuadrat. Yang mana kalau jahil itu jahil murakkab, ini tercela. Tidak tahu tapi sok tahu, tercela. Kalau tidak tahu, kemudian mengatakan saya tidak tahu, ini terpuji. Mithlu an yus'ala mata kanat ghazwatu Badrin. Seperti ketika seseorang ditanya kapan terjadinya perang Badar, fayaqulu fis sanati tsalitsati minal hijrati. Dia menjawab, perang Badar terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Nah, ini orang sok tahu. Dia jahil. Dia tidak tahu, tapi dia sok tahu, merasa tahu. Sehingga dia menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kebenaran. Ini jahil murakkab. Wa kharaja bi qaulina idrakan jaziman. Dan tidak termasuk dalam cakupan perkataan kami idrakan jaziman, pengetahuan yang yakin. Idraku syai'i idrakan ghaira jazimin. Ketika seseorang punya pengetahuan, namun pengetahuan yang tidak meyakinkan.
bihaitsu yahtamilu indahu an yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu. Karena pengetahuan yang dia miliki tersebut, yahtamil punya kemungkinan lain. Yang mana kemungkinan lain ini berbeda dengan apa yang dia ketahui. Artinya pengetahuan yang dimiliki ada kemungkinan salah. Fala yusamma dzalika ilman, maka pengetahuan yang dia miliki tersebut tidak disebut dengan ilmu. Thumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalaini farrajihu dhannun. Nah, kalau dia punya pengetahuan yang seperti ini modelnya, dia tahu sesuatu tapi kemungkinan salah. Maka ada dua kemungkinan, A dan B. Maka antara A dan B ini, in tarajjaha indahu ahadul ihtimalaini. Jika salah satunya kemungkinan benarnya lebih besar. Probabilitas untuk benarnya lebih besar. Farrajihu dhannun. Maka yang kemungkinannya lebih besar, yang probabilitasnya lebih besar untuk benar, ini disebut dengan dhann, sangkaan. Wal marjuhu wahmun. Sedangkan kemungkinan lain, yang probabilitas benarnya kecil, yang kemungkinannya salah, disebut dengan wahmun, waham. Contohnya kemungkinan A dan B tadi. Kalau A itu lebih besar kemungkinan benarnya, maka A dhannun. Dan B wahmun. Wa in tasawa al-amrani fahuwa syakkun. Namun kalau antara A dan B itu sama besar kemungkinan benarnya, sama besar probabilitas benarnya, maka A dan B disebut dengan syakkun, keraguan. Nah, jadi kalau seseorang punya pengetahuan yang pasti benar, pengetahuan itu al-ilmu. Kalau seseorang punya pengetahuan yang pengetahuan ini tidak yakin benarnya, namun kemungkinan besar benar, maka ini dhannun. Kalau seseorang punya pengetahuan yang tidak yakin dan kemungkinan besar salah, maka ini wahmun. Nah, kalau seseorang punya pengetahuan yang dia tidak yakin kebenaran pengetahuan ini, dan dia tidak tahu berapa kadar probabilitas benar salah dari pengetahuan dia, maka ini syakkun, keraguan. Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal idraki bil asya'i kal'ati. Dengan demikian, jelaslah bahwasanya pengetahuan jika dikaitkan dengan realitanya, ini bisa dibagi menjadi 6. Yaitu yang pertama, ilmun atau ilmu. Wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yang artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya dengan pengetahuan yang yakin. Yang kedua, jahlun basitun. Kebodohan yang ringan. Wa huwa adamul idraki bil kulliyati. Itu ketika seseorang tidak tahu secara total. Murni tidak tahu. Dan dia tidak sok tahu. Yang ketiga, jahlun murakkabun. Kebodohan kuadrat. Wa huwa idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Yaitu seseorang punya pengetahuan yang ternyata pengetahuan ini tidak sebagaimana realitas sebenarnya. Pengetahuan yang salah. Atau dia orang yang bodoh tapi merasa tahu. Maka ini jahil murakkab. Yang keempat, dhannun. Prasangka. Wa huwa idraku syai'i ma'ihtimali diddin marjuhin. Yaitu ketika seseorang punya pengetahuan namun ada kemungkinan lain, yang mana kemungkinan lainnya ini kemungkinan yang lemah, sehingga pengetahuan yang dia miliki kemungkinan besar betul. Yang kelima, wahmun, waham. Wahwa idraku syai'i ma'ihtimali diddin rajihin. Yaitu seseorang punya pengetahuan, namun apa yang ia ketahui ini punya kemungkinan lain. Yang mana kemungkinan lainnya ini kuat. Sehingga pengetahuan yang dia miliki kemungkinan besar salah. Yang keenam, syakkun, keraguan. Wa huwa idraku syai'i ma'ihtimali diddin musawin. Yaitu mengetahui sesuatu dengan adanya kemungkinan yang lain
yang kadar benar salahnya itu sama. Kemudian aqsamul ilmi, jenis-jenis ilmu. Yunqasamul ilmu ila qismaini. Ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang daruriyun, yang daruri. Yang kedua, nadhariyun, ilmu yang nadhari. Ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Yang pertama, faddaruriyu, ilmu yang daruri. Ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Yaitu ilmu yang diketahui secara daruri. Apa maksudnya diketahui secara daruri? Bihaitsu yattarru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin. Yaitu ilmu yang diketahui oleh seseorang tanpa harus melakukan penelaahan, nadhar, dan tanpa harus mengetahui dalil. Ilmu yang secara mudah diketahui orang, tanpa harus belajar. Kal ilmi bi annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti pengetahuan bahwasanya semua itu lebih banyak daripada sebagian. Ini ilmu daruri, semua orang tahu. Walaupun orang tidak sekolah pun tahu bahwasanya semua lebih banyak daripada sebagian. Wa annan nar harratun. Dan bahwasanya api itu panas. Semua orang tahu. Tanpa harus belajar, tanpa harus menelaah, tanpa harus mengetahui dalil, orang tahu bahwasanya api itu panas. Maka ini ilmu daruri. Wa anna Muhammadan Rasulullahi. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Semua orang tahu. Tanpa harus belajar, tanpa harus paham dalil, tanpa harus menelaah, tanpa harus baca kitab, orang tahu semua. Bahkan orang yang tidak sekolah pun tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Maka ini termasuk ilmu daruri. Yang kedua, wan nadhari, ilmu yang nadhari. Yaitu ma yahtaju ila nadharin wastidlalin. Ilmu yang diketahui dengan adanya penelaahan dan dengan mengetahui dalil. Harus belajar dulu baru tahu. Kal ilmi biwujubin niyati fis salati. Seperti pengetahuan tentang wajibnya niat di dalam hati setiap kali mau sholat. Bahwasanya hukum niat itu wajib. Orang untuk mengetahui bahwasanya hukum niat itu wajib perlu belajar. Perlu baca. Perlu menuntut ilmu. Perlu mendengarkan penjelasan dari ahli ilmu. Maka ini ilmu nadhari. Demikian juga misalnya tentang syarat dan rukun wudu, syarat dan rukun salat. Demikian juga misalnya tentang bahwasanya syirik ada dua, syirik akbar, syirik asghar. Ini contoh-contoh ilmu yang nadhari. Perlu belajar dulu baru tahu. Di antara faedah mengetahui perbedaan antara ilmu yang nadhari dengan ilmu yang daruri adalah bahwasanya orang yang melakukan pelanggaran agama dalam perkara yang daruri, maka tidak ada udzur bagi dia. Seperti misalnya orang yang melakukan zina. Orang yang melakukan zina tidak diterima kalau dia beralasan saya tidak tahu zina itu ternyata haram. Saya kira halal. Maka ini alasan yang tidak diterima. Karena pengetahuan bahwasanya zina itu haram, zina itu dilarang agama, ini adalah pengetahuan yang daruri. Semua orang tahu. Maka dia tidak diberi udzur. Nah, ini diantara faedah mengetahui ilmu nadhari dengan ilmu daruri. Kemudian, kita masuk pada pembahasan yang baru tentang al-kalamu. Ta'rifuhu, definisi al-kalam. Al-kalamu lughatan, al-lafdhu al-mawdu'u li ma'nan. Al-kalam secara bahasa artinya lafaz yang memiliki makna. Dalam bahasa kita, kalimat. Al-kalam sama dengan kalimat. Wastilahan, secara istilah, al-lafdzul mufidu. Al-kalam artinya lafaz yang menghasilkan makna yang bermanfaat. Mislu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Contohnya kalimat, Allah adalah Rabb kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita.
Ini contoh kalimat. Dan kalimat ini memiliki makna. Maknanya bermanfaat. Maka Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna disebut al-kalam. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamu ismani. Dan minimalnya sebuah kalam itu disusun oleh 2 buah isim. 2 buah kata benda. Au fi'lun wasmun. Atau bisa juga sebuah kalam itu disusun oleh 1 fi'il dan 1 isim. Bisa isim-isim atau fi'il-isim. Misalul awwali, contoh yang pertama, yang isim-isim. Contohnya Muhammadun Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Muhammadun, ini isim yang pertama. Rasulullahi, isim yang kedua. Isim dan isim. Misalul tsani, contoh yang kedua, fi'il dan isim. Yaitu istaqama Muhammadun. Muhammad berdiri dengan lurus. Istaqama itu fi'il. Muhammadun itu isim, fi'il dan isim. Wa wahidul kalami kalimatun. Dan satuan penyusun dari sebuah kalam, dari sebuah kalimat, itu disebut dengan kalimah. Dalam bahasa kita kata. Nah, jadi jangan sampai bingung di sini. Perhatikan, kalam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya kata. Nah, jadi kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia itu beda ya. Wahia, kata, definisinya adalah al-lafzul mawdu'u lima'nan mufradin. Kata adalah lafaz yang memiliki makna tunggal. Wahia imma ismun au fi'lun au harfun. Dan kata itu bisa berupa 3 macam. Yang pertama bisa berupa isim, kata benda, atau bisa berupa fi'lun, kata kerja, atau bisa berupa harfun, huruf. Fal ismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zamanin. Definisi isim adalah setiap kata yang memiliki makna dengan sendirinya tanpa dikaitkan dengan waktu. Contohnya al-kitabu, kitab atau buku. Maka buku ini kan punya makna. Buku itu benda yang terdiri dari cover dan kertas, ada tulisannya di dalamnya. Dan kata-kata al-kitabu itu punya makna tanpa harus dikaitkan dengan waktu. Wa huwa thalathatu anwa'in. Dan isim itu ada 3. Al-awwalu yang pertama, ma yufidul umuma kal asma'il mausulati. Isim yang memberikan makna umum, mencakup banyak hal. Seperti isim-isim mausul. Contohnya alladzi, yang kalau kita terjemahkan yang. Kemudian allati juga sama dengan alladzi. Demikian juga ma, yang kalau kita terjemahkan apa-apa, atau man, barang siapa, dan semisalnya. Atsani yang kedua, ma yufidul itlaqa kan nakirati fi siyaqil itsbati. Isim yang memberikan makna mutlak seperti nakirah dalam konteks penetapan. Nah, tentang mutlak ini nanti akan ada pembahasannya khusus. Jadi harap bersabar sampai nanti datang babnya. Asalits yang ketiga, ma yufidul khususa kal a'lami. Isim yang memberikan makna khusus seperti nama. Seperti isim yang berupa nama-nama. Seperti Muhammad, Ahmad, Daud, Hasan, Soleh. Ini kan nama-nama orang yang merujuk pada orang tertentu. Dia khusus. Tidak bersifat umum. Kemudian yang kedua tentang al-fi'lu, fi'il atau kata kerja. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati ats-tsalatsati. Fi'il adalah kata yang memiliki makna dengan sendirinya, namun dia terkait dengan salah satu dari 3 jenis waktu.
dia terkait dengan waktu. Wa huwa imma madin. Dan fi'il itu ada 3. Yang pertama, fi'il madhi, yaitu kata kerja yang terkait dengan pekerjaan yang telah berlalu, terkait dengan waktu yang telah berlalu. Ka fahima, contohnya fahima, artinya dia telah memahami. Berarti sudah berlalu, sudah paham. Au mudhari'un, yang kedua fi'il mudhari', yaitu yang terkait dengan pekerjaan yang sedang terjadi atau akan terjadi, masa sekarang dan masa depan. Kayafhamu, seperti dia sedang memahami. Au amrun, yang ketiga fi'il amr, ka ifham, contohnya ifham, pahamilah, yang berupa tuntutan untuk mengerjakan pekerjaan sekarang, secepatnya. Maka dikaitkan dengan waktu semua. Fi'il madhi itu dengan masa lalu yang sudah terjadi. Fi'il mudhari itu dikaitkan dengan masa sekarang atau masa depan. Fi'il amr dikaitkan dengan masa sekarang namun berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu. Dan fi'il itu dengan semua jenisnya, baik madhi, mudhari atau amr, itu memberikan makna mutlak, tidak memberikan makna umum. Nah, tentang apa perbedaan mutlak dengan umum, ini juga nanti akan ada babnya, jadi harap bersabar. Kemudian, yang ketiga, wal harfu huruf. Definisinya adalah madalla ala ma'nan fi ghairihi. Huruf adalah kata yang dia baru memiliki arti kalau dikaitkan dengan yang lain. Dia tidak bisa memiliki arti dengan sendirinya. Dia harus digandengkan dengan yang lain. Wa minhu, contohnya yang pertama adalah al-wawu, huruf waw. Wa ta'ti 'atifatan fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi. Huruf waw terkadang datang sebagai atifah, penggandeng, menggabungkan dua hal, yang memberikan makna ishtirakal muta'atifaini, penggabungan dua hal yang digandengkan, fil hukmi, dalam sebuah hukum. Artinya dua perkara ini hukumnya sama. Wala taqtadi tartiba, dan huruf waw tidak memberikan makna adanya urutan. Wala tunafihi illa bidalilin, dan juga tidak menafikan adanya urutan kecuali kalau ada dalil. Artinya huruf waw tidak bicara tentang urutan. Bisa jadi yang digandengkan dengan waw itu berurutan, bisa jadi tidak. Tergantung adanya dalil lain atau tidak. Contohnya firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ilal marafiqi. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Di sini ada huruf waw. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan kalian sampai ke siku. Menunjukkan bahwasanya membasuh wajah dengan membasuh tangan hukumnya sama, sama-sama wajib. Dan sekedar ayat ini tidak menunjukkan adanya urutan. Harus wajah dulu kemudian tangan. Namun ada dalam hadis. Datanya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan tentang urutan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan di sana bahwasanya wajah lebih duluan daripada tangan. Kemudian yang kedua, al-fa'u, huruf fa. Wa ta'ti 'atifatan fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi ma'a tartibi wa ta'qibi. Huruf fa juga terkadang fungsinya sebagai atifah, menggabungkan dua perkara, sehingga menghasilkan makna samanya dua perkara tersebut dalam hukum. Namun bedanya ma'a tartib wa ta'qib, menunjukkan adanya urutan dan menunjukkan mana yang duluan, mana yang belakangan. Wa ta'ti sababiyatan fatufidu ta'lila. Dan terkadang huruf fa juga fungsinya sebagai sababiyah, menunjukkan sebab, sehingga dia memberikan makna ta'lil.
Ta'lil artinya penyebutan alasan. Yang ketiga, al-lamu al-jaratu. Lam jar atau lam yang merupakan salah satu huruf jar. Walaha ma'anin. Huruf lam jar memiliki beberapa makna. Minha diantaranya at-ta'lilu wa tamliku wal ibahatu. Lam bisa bermakna ta'lil, penyebutan alasan. Contohnya Allah Ta'ala katakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau sebuah kitab dengan membawa kebenaran, litahkuma bainan nas, agar engkau bisa memutuskan hukum di tengah manusia dengan kitab tersebut. Di sini ada kata-kata litahkuma, menyebutkan alasan diturunkannya Al-Quran. Atau bisa tamlik, menunjukkan kepemilikan atau menunjukkan hak. Contohnya Allah Ta'ala katakan, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu lil fuqara, adalah milik orang-orang fakir, haknya orang-orang fakir. Di sini ada lil fuqara, ada huruf lam di sana, lam lit tamlik, untuk menunjukkan kepemilikan atau hak. Surat At-Taubah ayat ke-60. Atau untuk menunjukkan ibahah, menunjukkan kebolehan, menunjukkan hukum mubah. Misalnya ketika ada perkataan lil insan an yusalliya an-nafla jalisan. Lil insan, seseorang boleh untuk sholat sunnah sambil duduk. Lil insan di sini ada huruf lam yang mana menunjukkan ibahah, pembolehan. Ini banyak terdapat dalam kitab-kitab fikih. Uslub atau gaya bahasa seperti ini. Huruf lam untuk menyatakan kebolehan. Kemudian yang keempat, ala al-jarrah, huruf ala, yang merupakan salah satu huruf jarrah, huruf jar. Walaha ma'anin. Huruf ala punya beberapa makna. Minha diantaranya adalah al-wujubu, menunjukkan kewajiban. Contohnya, Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu. Diwajibkan alaikum. Di sini ada ala, yang menunjukkan wujub. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Atau seperti perkataan ulama ketika mengatakan dalam kitab-kitab fikih, alaika an taqdiya salatak. Wajib bagimu untuk mengqadha, mengganti salatmu. Alaika artinya wajib bagimu. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.